Ada orang yang masuk lingkungan kerja tertentu, kok setelah bekerja di sana jadi kurang bagus. Dulu yang rendah hati, suka dengar-dengaran, suka menyapa orang lain, tapi ketemu lingkungan orang-orang sombong semua di lingkungan kerjanya. Jadi bikin diri kayak selebritis, semua batogor orang lain. Mungkin karena biasa dituntut harus good looking kan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, pegawai Bank Mandiri yang percaya pada Kristus, Anda dan saya itu garam, Anda dan saya itu terang. Tolong beri pengaruh yang baik di antara sesama pegawai. Saudara berurusan dengan banyak nasabah, orang-orang banyak yang hilir mudik, datang dan pergi di Bank Mandiri itu. Saudara harus memancarkan satu kasih, memancarkan satu teladan, memancarkan satu gaya hidup yang bikin orang tuh kalau masuk Bank Mandiri rasa dapat berkat. Dimulai dari saudara yang beragama Kristen, yang merayakan Natal. Karena bagaimanapun di Bank Mandiri bukan hanya ada orang agama Kristen, kawan-kawan dari Hindu ada mungkin, kawan-kawan dari Buddha ada, kawan-kawan dari Islam ada. Kita nih NTT Kota Kupang daerah kantong Kristen, Bapak Ibu. Saya mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatalah seperti para gembala, marilah kita bergandeng tangan, bersatu, melakukan apa yang kita dengar. Baik, salam. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang sangat berharga untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dalam Natal bersama yang diberkati ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesuai surat undangan berkhotbah yang saya terima, tema Natalnya masih sama dengan tema Natal nasional. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan nats yang menjadi dasar adalah Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Tapi tentu itu terlalu panjang kalau kita baca apalagi dibahas, ya. Karena saya paling suka berkhotbah secara eksposisi, artinya menjelaskan bagian per bagian. Jadi kalau semua ayat itu dibahas, rasanya waktu 30 menit sampai 1 jam tidak bisa cukup, ya. Di gereja Tuhan yang kami pimpin, kami biasa membahas Alkitab berurutan, dan itu satu pasal saja bisa berbulan-bulan baru selesai. Karena dari firman Tuhan ini ada begitu banyak pelajaran berharga yang merupakan isi hati Tuhan yang ada di dalam setiap nats. Maka dari itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya untuk menyoroti ayat 15-nya saja, yang dari dalamnya muncul tema Natal kita. Perhatikan Lukas 2 ayat 15, Bapak Ibu. Lukas 2 ayat 15. Demikian bunyi firman Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membahas tema kita menurut Lukas 2 ayat 15 ini bagian per bagian, dan saya berharap dari dalamnya kita bisa menarik sejumlah pelajaran yang bisa kita terapkan di dalam pribadi lepas pribadi, di dalam rumah tangga lepas rumah tangga, teristimewa dalam ruang lingkup bekerja. Semua saudara, karyawan, karyawati, mulai dari pemimpin tertinggi sampai yang terbawah,
di keluarga besar Bank Mandiri NTT, Kota Kupang dan sekitarnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 15 ini dimulai dengan kalimat setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Bapak Ibu, kalau kita yang sudah familiar dengan cerita ini, kita tahu kenapa malaikat-malaikat datang. Di sini dikatakan mereka kembali ke surga. Tapi sebelum kembali ke surga, apa yang mereka lakukan? Ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, malaikat datang untuk beritakan firman. Yang kedua, malaikat datang untuk menyanyi. Kalau saudara baca seluruh Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, malaikat datang untuk dua urusan. Yang pertama, beritakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bernyanyi seperti yang ada tercatat di ayat 13 dan ayat 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah momen luar biasa paling spektakuler dalam sepanjang perayaan Natal. Mulai Natal pertama sampai Natal terakhir nanti kapan, pokoknya sebelum kiamat pasti masih ada Natal. Dan anggaplah itu Natal terakhir. Saya tidak tahu kiamat bulan apa, tanggal berapa, saya tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan Allah. Urusan kita, ready or not, Jesus is coming back. Saudara siap atau tidak siap, Yesus pasti datang kembali. Tapi sebelum dia datang, firman masih ada. Dan dari dalamnya kita belajar, termasuk firman seputaran Natal di bawah tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saudara, saya dan saudara kalau membayangkan ya, andai kata Tuhan pertahankan bahwa pelayan-pelayan di sekitar Natal haruslah malaikat-malaikat. Karena yang khotbah malaikat, yang menyanyi juga malaikat. Tapi hari ini puji Tuhan, karena kemurahan Allah, yang khotbah manusia, yang menyanyi juga manusia, main musik manusia, yang WL juga manusia, singer juga manusia. Padahal sebenarnya tanpa kita, Allah cukup pakai malaikat, selesai. Saudara percaya itu? Cukup pakai malaikat sebagai pengkhotbah. Saudara kalau punya gembala sidang malaikat, ada yang berani bolos ibadah? Kalau gembala sidang atau pendeta atau ketua majelisnya model kayak kami begini, aduh, itu ada jemaat tertentu yang ya bisa saja dia melawan. Karena jemaat itu ada yang karakteristik domba, tapi ada juga yang karakteristiknya kambing, kata Alkitab. Ada juga yang karakteristiknya yang lain lagi. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lagi-lagi ini membuktikan bahwa memberitakan Injil itu bukan pekerjaan main-main. Itu pekerjaan sangat terhormat. Karena untuk Natal pengkhotbahnya malaikat. Makanya saya sangat bersyukur jadi pendeta. Sangat bersyukur memberitakan firman Allah. Saya sudah jadi pemberita firman Allah sebelum jadi pendeta. Di awal pertobatan, 6 bulan bertobat, sudah dapat jadwal khotbah KKR, 6 bulan bertobat. Saya pun tidak percaya, karena saya bertumbuh di Persekutuan Doa Gemit tingkat sinode, Bapak Ibu. Persekutuan Doa Gemit tingkat sinode itu kan di mana-mana ada di NTT. Di Tanah Timur ini banyak sekali, ribuan persekutuan doa. Jadi belajar khotbah dari mereka, belajar doa puasa dari mereka,
belajar usir setan dari mereka, belajar melakukan doa pelepasan kepada orang yang terikat suanggi sihir, juga dari senior-senior hamba Tuhan persekutuan doa Gemit. Di pertobatan saya yang di bulan ke-6 pertobatan saya, tiba-tiba ada 3 hamba Tuhan, 1 dari Ebufu, 1 dari Koenino, 1 dari Kalapalima. Di tempat berbeda, persekutuan berbeda, kok penglihatannya bisa sama? Mereka tidak saling kenal, kok penglihatannya tentang masa depan pelayanan saya tuh sama. Kamu akan berkhotbah di bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di pikiran saya, bangsa Sabu, bangsa Rote, bangsa Alor, karena kami sering keliling NTT, suku bangsa Sumba. Ternyata hari ini kalau saya lihat kemurahan Tuhan, Allah itu tidak pernah berdusta. Oh, ternyata kita bisa keliling sampai Australia, Amerika, Yerusalem. Itu semua membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya. Padahal untuk memberitakan firman cukup pakai malaikat. Bahkan Bapak Ibu jemaat tahu semua ya, bahwa jangankan malaikat, binatang pun Allah bisa pakai. Untuk mengantarkan roti dan daging kepada hamba Tuhan bernama Elia, Tuhan pakai burung gagak. Untuk menegur Bileam, Tuhan pakai keledai. Tiba-tiba keledainya bisa bicara. Sebenarnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk menegur bangsa Mesir, kelompok politeis itu, Allah memakai lalat, karena ada tula lalat, lalat pikat. Belalang, ada tula belalang. Nyamuk, ada tula nyamuk. Saudara lihat, Allah bisa pakai apa saja. Bahkan binatang pun Allah bisa pakai. Tapi hari ini saya dan Bapak Ibu dari gereja masing-masing, di gereja kita melayani masing-masing sebagai majelis kah, sebagai paduan suara kah, vokal grup kah, pemusik kah, pengkhotbah kah, atau pelayanan tidak kelihatan kah. Bahkan malam ini dalam Natal bersama keluarga besar Bank Mandiri NTT, saya melihat ada pengisi-pengisi lagu. Dan terima kasih buat kawan beragama Islam, berjilbab, berhijab, lalu baca puisi, lalu diiringi dengan pujian yang luar biasa, goodness of God. Bagi saya ini luar biasa. Ini satu gebrakan luar biasa di tahun 2025. Saudara-saudaraku, berdasarkan data ini, saya mau serukan poinnya adalah, saya dan Bapak Ibu harus memahami bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan itu kesempatan yang sangat terhormat. Saya tahu Bapak Ibu akan sibuk di tahun baru ini di 2025 sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu kan, harus menjalankan tugas sesuai posisi masing-masing di Bank Mandiri. Tapi saya ingatkan supaya jangan sampai melakukan itu asal melakukan saja. Sebab untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus, tidak harus semua ini jadi pendeta, jadi WL, jadi singer di gereja. Bank Mandiri adalah mimbar saudara. Ini bagi yang Kristen atau Katolik ya. Bank Mandiri adalah mimbar saudara. Disitulah Anda menjadi saksi. Disitulah Anda menjadi berkat. Disitulah Anda melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Makanya kalau kita bandingkan dengan data tertentu di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, sebenarnya Allah bisa pakai malaikat untuk melakukan sesuatu untuk dia. Tapi ayat itu secara khusus, kalau Bapak Ibu belajar latar belakang data pembanding tadi, sekali lagi itu untuk karyawan.
Jadi tidak semua kita harus jadi pendeta atau pastor atau suster. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui pekerjaan kita di Bank Mandiri. Mata Tuhan melihat. Bos tidak lihat, kawan tidak lihat, yang sudah menikah, suamimu tidak lihat, istrimu tidak lihat, karena mereka ada di rumah atau di kantor yang berbeda. Saudara di Bank Mandiri, mungkin suami polisi kah, ASN kah, pokoknya lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha menguji, Tuhan yang maha membalas. Mari kita introspeksi diri, karya kita, kinerja kita di 2024. Sekiranya ada saudara yang bekerja tidak dengan dasar ini, kiranya melalui momen Natal bersama ini kita berubah. Jangan lagi bekerja, kalau bahasa yang mungkin kasar tapi bagus juga, jangan kerja cari muka. Karena ada orang yang kalau bos ada tuh dia mulai ke sibuk yang super sibuk. Padahal kalau bosan ada, dia hanya urus kuku. Tapi kalau mulai ada bos, mulai lari kiri kanan, sibuk sana sini. Saya tidak tahu kalau di Bank Mandiri, tapi saya sebagai pemimpin di gereja, bahkan saya lihat ada pelayan gereja saja model begini. Kalau saya tidak lihat, dia bermalas-malasan. Pas saya lihat tuh saudara, itu beras yang berapa banyak kilo tuh dia angkat satu tangan saja. Beta bilang ini iblis satu nih. Tadi saya tidak lihat, dia duduk saja bermalas-malasan. Pas saya lihat langsung kelihatan sibuk. Dan tanpa saya usir, keluar sendiri. Tuhan yang usir. Saya anggap begitu. Karena munafik. Saudaraku pegawai Bank Mandiri 2025, ingat, Tuhan bisa pakai malaikat. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita jadi berkat melalui Bank Mandiri, tolonglah. Ingat, Tuhan itu maha melihat. Ya, Tuhan maha menguji, dan dia pasti balas. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tanam kadondong, panen kadondong, tanam kalapa, panen kalapa, tanam mangga, panen mangga. Tidak ada orang tanam mangga ketus sukun, tidak ada. Artinya bahwa saudara dan saya ingat, Tuhan melihat karya kita, ya. Jadi melalui Gema Natal, jemaat terkasih, pegawai atau karyawan-karyawati Bank Mandiri, mari lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, menabur sebaik-baik mungkin. Saya punya keluarga besar petani, jadi saya tahu betul prinsip menabur atau menanam. Dalam ilmu tabur tuai, apa yang kita tuai lebih banyak dari apa yang kita tanam. Tanam jagung cuma satu biji jagung atau 5 biji jagung, panennya tidak mungkin 5 biji, banyak sekali. Hosea berkata, kamu menabur angin sepoi-sepoi, kamu akan menuai puting beliung. Makanya kalau kita sering menabur menabur kemalasan, menabur tidak tulus, menabur apa ya, kerja pencuri tulang, itu buang jauh-jauh. Dan Anda dan saya akan menuai yang terbaik. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Bagian berikut dikatakan di ayat 15, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Haleluya. Bagian yang berikut, saya lihat ada poin yang menarik. Di antara gembala-gembala, jumlah gembala lebih dari 1. Makanya mereka bilang, marilah kita. Ini saling memotivasi, saling merangsang, saling memberi stimulus yang kudus antara satu dengan yang lain, supaya saudara-saudara sama-sama satu hati, bergandeng tangan untuk mencapai
tujuan bersama. Saudara-saudara, poin dari kalimat ini adalah memang kerjasama itu harga mati. Kita ini orang Kristen. Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam. Terang dan garam itu, Bapak Ibu terkasih, sifatnya adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Jadi orang kalau bilang saya terang, saya garam, dia mempengaruhi orang. Mempengaruhi untuk bikin enak, bikin terang, bikin bagus, bikin baik. Ada orang yang masuk lingkungan kerja tertentu, kok setelah bekerja di sana jadi kurang bagus. Dulu yang rendah hati, suka dengar-dengaran, suka menyapa orang lain, tapi ketemu lingkungan orang-orang sombong semua di lingkungan kerjanya. Jadi bikin diri kayak selebritis, semua batogor orang lain. Mungkin karena biasa dituntut harus good looking kan, performnya mesti bagus. Itu dia bawa-bawa kemana. Jadi hasil pergaulan itu memang mengerikan, saudara-saudara. Kemarin saya dan istri ada di Amerika. Kami jadwal khotbah di LA, Nevada, San Francisco, Sacramento. Lalu kami diberi kesempatan jalan-jalan ke beberapa lake, danau yang terkenal di Amerika. Lake Tahoe atau Lake Arrowhead di California. Di Arrowhead itu saya senang, saya video di danau itu karena ada sekumpulan bebek-bebek. Itu bebek warna-warni, dia punya mulut dan warna-warni, sayap bagus. Dan memang di mana-mana binatang-binatang sejenis itu akan kumpul dengan yang sejenis. Dan mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, pegawai Bank Mandiri yang percaya pada Kristus, Anda dan saya itu garam, Anda dan saya itu terang. Tolong beri pengaruh yang baik di antara sesama pegawai. Saudara berurusan dengan banyak nasabah, orang-orang banyak yang hilir mudik, datang dan pergi di Bank Mandiri itu. Saudara harus memancarkan satu kasih, memancarkan satu teladan, memancarkan satu gaya hidup yang bikin orang tuh kalau masuk Bank Mandiri rasa dapat berkat. Dimulai dari saudara yang beragama Kristen, yang merayakan Natal. Ya, mari kita saling mempengaruhi kekasih Tuhan. Ya, jadi berkat di sana, sehingga orang bisa melihat. Karena bagaimanapun di Bank Mandiri bukan hanya ada orang agama Kristen, kawan-kawan dari Hindu ada, mungkin kawan-kawan dari Buddha ada, kawan-kawan dari Islam ada. Ya, kita nih NTT Kota Kupang daerah kantong Kristen, Bapak Ibu. Saya mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatalah seperti para gembala, marilah kita, marilah kita, marilah kita bergandeng tangan, bersatu, melakukan apa yang kita dengar. Setelah malaikat-malaikat menyampaikan firman kepada mereka, mereka dengar, langsung eksekusi. Ya, jadi mari kita saling merangsang untuk melakukan apa yang kita dengar. Dan untuk melakukan apa yang kita dengar ini harus satu hati dan tidak boleh tunda-tunda. Tidak boleh tunda-tunda kekasih Tuhan. Ya, harus segera. Saya lagi bahas satu tema di gereja Tuhan yang saya pimpin. Temanya yaitu redeem your time. Selamatkan waktu, tebus waktu. Artinya gunakan waktumu baik-baik. Ada nats yang saya pakai. Tuhan bilang ada satu pohon 3 tahun tidak berbuah. Pas mau ditebang, penjaga kebun anggur bilang beri kesempatan 1 tahun lagi, mungkin tahun ini dia berbuah. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin tahun ini adalah tahun kesempatan bagi kita untuk berbuah, untuk berdampak di rumah tangga masing-masing, di Bank Mandiri. Oleh karena itu, mari kita saling mendukung. Tidak bisa jalan sendiri.
Saya di gereja yang saya layani, saya tidak bisa melayani sendiri, Bapak Ibu terkasih. Saya bersyukur dengan tim yang luar biasa. Gereja kami lahan parkirnya kecil, ibadah 3 kali. Saya salut dengan bapak-bapak di gereja yang notabene orang-orang sibuk, anak-anak gaul, yang sebenarnya untuk tugas ini mereka bisa saja menolak, yaitu urus parkir. Ada polisi, ada PNS, ada pengusaha, ada mereka tuh yang rela ibadah 2 kali, karena ibadah 3 kali. Ibadah 1 hanya urus parkir, ibadah 2 fokus beribadah. Lalu mereka jadwalkan, bapak-bapak loh, bapak-bapak gaul Kota Kupang yang tergabung di gereja itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak memiliki tim yang punya hati begini. Aduh, saya rasa pelayanan yang saya tangani pasti akan mengalami kesulitan luar biasa. Karena salah satu rahasia gereja di kota kalau mau sukses itu harus parkirnya tuh harus bagus. Karena di Kupang nih rata-rata orang pakai oto, DP mobil sekarang tidak terlalu mahal lagi. Satu oto itu datang keluarga kadang bisa minimal 6-7 orang. Nah kalau mereka tidak nyaman waktu parkir, pasti mereka juga malas datang gereja. Tapi sejauh ini karena punya tim yang solid, tim parkir yang solid, tim pemuji yang solid, tim konsumsi yang solid, lalu tim-tim yang tidak kelihatan itu solid luar biasa, maka pelayanan kami maju dan berkembang. Tuhan baik. Saya rasa hal yang sama sudah dilakukan di Bank Mandiri dari tahun ke tahun. Tahun ini harus lebih kompak, tahun ini harus lebih satu hati. Ya Bapak Ibu terkasih, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan kepada kita, apa yang terjadi di sana. Ya. Lalu bagian terakhir, apa mau kasih mic? Omar. Cek. Panjang umur Bos milenium siapa Baik. Terakhir, dia frasa terakhir di nats ini, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini dari gembala-gembala ya. Yang khotbah malaikat, tapi gembala-gembala percaya bahwa malaikat-malaikat itu adalah juru bicara Tuhan. Mereka hanya alat dalam tangan Tuhan, tetapi sesungguhnya yang mereka dengar adalah firman Tuhan. Ingat, yang bicara malaikat, tapi mereka berkata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa khotbah hari ini sekalipun yang khotbah melatok, tapi sesungguhnya ini firman Tuhan? Sebagaimana malaikat-malaikat ini yang menjadi juru bicara Allah menyampaikan firman, dan gembala-gembala percaya bahwa itu firman Allah. Saya berharap dalam momen Natal yang penuh sukacita ini, firman Tuhan yang saya sampaikan, walaupun saya sebenarnya kalau dilihat dari posisi saya sebagai manusia berdosa tentunya tidak pantas, tapi kalau Tuhan sudah pilih kita hamba-hamba Tuhan, maka Alkitab bilang terima hamba Tuhan, terima Tuhan, tolak hamba Tuhan, tolak Tuhan. Maka diberkatilah Bapak Ibu jemaat, karyawan-karyawati Bank Mandiri yang setelah mendengar firman Tuhan ini, kita segera mengamalkannya, mempraktekannya dalam keluarga kita masing-masing maupun dalam keluarga besar Bank Mandiri Kupang NTT. Kiranya renungan ini memberkati kita. Percaya Roh Kudus akan bantu kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.